Keyboard ini baru aja dikenalin di acara CES Las Vegas 2024 kemarin dan ini adalah keyboard low profile-nya ROG. Ini menarik karena beberapa tahun sebelumnya ROG punya seri ini terus refresh bikin seri low profile biar lebih easy buat dibawa kemana-mana. Lihat aja nih, compact banget, tipis dan bobotnya nggak berat serta ada keyboard covernya kayak begini. Dan ini tuh jelas banget dong, kalau masukkan ke dalam tas gini pun juga gampang. Ya, tapi kita nggak bakal bungkus keyboardnya ya, bungkusnya nanti aja. Bahas dulu aja, dan ini adalah ROG Phalesion RX Low Profile. Well, yang pasti pertama kali lu dengar kata ROG, pasti sebuah produk premium bukan untuk kelas budget. Tenang. Ya, tapi sebenarnya itu benar ya. Cuma buat harga jualannya sih gue belum tahu ya ini bakalan berapa. Karena gue diminta cobain dan rasain bagus atau enggak nih si keyboardnya. Tapi sayang, gue itu bukan anak minimalis. Jadi secara layout gue cukup ya udah aja ya. Tapi ini preferensi selera aja, bukan artinya deal breaker ya. Ya, selain dari desain yang compact buat dibawa kemana-mana, secara basic keyboard ini tetap sebuah keyboard mekanikal yang biasa lu temuin pada keyboard low profile punya. Cuma switch yang digunakan ini tuh pakai switch ROG RX Low Profile Optical Switches. Switch yang polnya unik ya, yaitu ROG Style punya. Punya gua itu yang punya blue switch, punya actuation point itu di 1,5 mm, 55 gram force-nya, asik ya, kayak pakai keyboard laptop premium sih. Tentunya karena ini optical, durability-nya akan jauh lebih awet dan tentunya lagi nggak removable ya switch-nya. Secara clicky sih gue udah suka, experience yang beda dibanding switch standar punya ya. Serta dia udah ada dampener di bagian bawahnya, plate dan case, jadi untuk sound feel-nya juga udah oke. Jadi yang gue pakai itu yang clicky, kalau mau yang linear juga ada pilihannya. Ya sebenarnya sih kalau gue nggak perlu aneh-aneh kalau tipe switchnya itu low profile. Gue itu sulit bedain kalau udah bentukan seperti ini. Tapi nice lah ya, setidaknya udah ada treatment di bagian dalam keyboardnya. Dan keycapsnya pun juga low profile punya ya, yang berbahan ABS punya tapi dengan finishing yang lebih rapi dan UV coated yang kabarnya biar lebih tahan dari shine ya. Legendnya shine true dan terdapat shortcut legend di sisi samping lagi buat mempermudah lu pakai keyboardnya. Serta mempermudah juga kalau kalian pakai sistem Apple karena dia itu ada tanda komen sama optionnya. Nah, kalau kalian tanya bisa nggak sih ganti caps ke caps yang standar? Jawabannya nggak bisa ya, karena ini RX punya. Sekarang desain keyboardnya. Keyboard ROG Phalesion ini mengusung style 65% keyboard. Jadi tetap ada arrow sama navigation keys-nya. Serta tingkat compactness-nya ini tuh ya sekitar 2 cm aja untuk sisi tertebal keyboardnya. Cocok buat yang cari minimalis punya. Sisi atas keyboardnya terdapat desain Republic of Gamer yang terintegrasi sama LED RGB, serta di sisi bawah juga cukup to the point terdapat aksen garis-garis, dan untuk pengaturan switchnya ini pun ada di sisi punggungnya, yaitu switch mode koneksi, switch mode Windows ataupun ke Mac, lalu ada port Type-C untuk ngecas dan juga slot untuk holder dongle-nya. Terus kita dikasih keyboard cover, ini termasuk di paketannya juga, desainnya bagus, tapi gue bingung kalau kita buka covernya, maksudnya dipakai buat covernya, kok pas nutup itu kayak nggak ngeklik gitu. Tapi ya memang bisa ngecover dengan benar gitu ya. Jadi ini bener nggak sih nggak ngeklik kayak gini? Dan juga kalau keyboardnya kita lagi pakai, covernya ini pun juga bisa dipakai sebagai alas karena rubber fitnya itu ya bisa membantu biar nggak ngegeser-geser dan nggak nganggur juga dan bikin mejanya berantakan kalau misalkan keyboardnya lagi dipakai. Sejauh ini oke lah, tapi belum selesai soal fitur pada keyboardnya. Dari segi konektivitas triple connection, kabelan, wireless 2,4 GHz serta Bluetooth punya. Ya standar lah, semua keyboard punya fitur ini dan wirelessnya pun aman juga walaupun menggunakan teknologi wireless yang berbeda-beda. Dongle-nya nggak ada latensi, Bluetooth-nya juga nggak latensi selama nggak main game yang super latensi banget gitu ya. Maksudnya yang membutuhkan super latensi rendah gitu. Tapi yang menariknya di sini dongle-nya ROG Phalesion ini yaitu Omni Receiver bisa gunain multi device sekaligus yang bagus banget. Jadi lu bisa konekin peripheral ROG lainnya dan irit colokan ke PC ataupun laptop lu. Ya iya dong, dari 2 dongle jadi 1 doang yang nempel ke laptop lu. Ya umumnya sih connect ke mouse ROG sih ya. Cuma karena mouse ROG kita sudah tidak ada, yang kemarin sudah kembali produknya ya. Jadi ya nice to know aja lah buat lu yang peripheralnya mau hijrah ke full ROG karena lu juga udah punya laptop ataupun PC rakitannya Asus. Dan untuk teknologi wirelessnya ini bernama Speednova Wireless Technology ya. Dan kalau kalian ingin mengaturnya ya bisa banget lewat software Armoury Crate yang lagi-lagi ini efisien banget buat yang
udah punya device ROG. Jadi lu nggak perlu download softwarenya lagi, melainkan cuma update fiturnya aja di Armoury Crate buat customisasi fiturnya. Ya untuk fiturnya sih ya lagi-lagi kurang lebih sama aja kayak keyboard lainnya. Lu bisa atur RGB, makro, perintilan-perintilan lainnya seperti gimmick-gimmick pada keyboard ini, yaitu intuitive controlnya. Jadi di sisi punggung kirinya, keyboard ini tuh terdapat tombol M dan kotak titik-titik-titik yang digunakan sebagai touch control. 3 settingan defaultnya yaitu bisa atur volume, media control, sama atur lighting keyboardnya. Tapi kalian bisa buat sendiri juga untuk menyesuaikan cara pakai keyboardnya ini. Apakah menarik? Iya, tapi tetap perlu pembiasaan aja untuk menggunakannya. Karena pas awal-awal ya kalau gua atur volume ya ujung-ujungnya lewat PC-nya langsung, nggak biasa lewat keyboardnya. Tapi ya makin sekarang udah mulai kebiasaan. Lalu secara spek standar juga udah oke. Dia bisa atur on the fly makronya yang jelas ada onboard memory serta ada sudah 100% anti ghosting juga dan udah ada N-key rollover-nya. So selama gue pakai keyboard ini, jujur aja adaptasi lagi gue pakai keyboardnya dan nggak gampang. Pertama, sekarang gue balik pakai keyboard minimalis. Susah tuh, biasanya ada navigation button di sebelah sini, terus juga ada numpad gitu ya buat gue scroll premier sama sambil browsing. Sekarang udah nggak ada, ya agak kaku. F-row-nya lagi gitu ya, makin dia pakai pakai shortcut ribet. Terus juga tipe low profile pun otot jari gue agak kaget karena beda dari cara gue typing keyboard biasa. Tapi setelah semingguan gue pakai, udah mulai biasa sih. Ya udah nggak masalah juga, enjoy aja sih pakainya dan asik sebenarnya pakai keyboard minimalis juga. Terutama kalau buat main game ya atau yang nggak gunain banyak tombol, ini sangat-sangat asik, ringkes banget. Ya seasik pas lu udah nemu keyboard nyaman lu aja sih. Ditambah dari segi fleksibilitasnya yang mungkin banget lu bawa keyboard ini dengan mudah dan aman dimasukin ke dalam tas. Memang nggak dapet carrying case-nya, tapi ya jadi lebih slim buat masukin ke dalam tas dan tetap aman juga. Tombol-tombolnya nggak asal ketekan pas lagi dipakai, maksudnya di dalam tas gitu. Dan juga walaupun minimalis, tetap ada legend shortcutnya. Jadi gua pun nggak dibuat pusing buat gunain kayak pairing ke laptop gua saat gua bawa pulang ke rumah, jadi nggak ribet mesti lihat manual guide-nya. Tapi tetap sih soal cover keyboardnya ini gua masih ngerasa kayak ini bener apa enggak ya pas lagi ditutup keyboardnya ini kayak nggak ngelok gitu. Jadi ini bener nggak sih jadi covernya atau ya lebih cocok jadi alas aja karena alasnya itu dia bisa ngelok nih. Lebih enak tuh, nggak gampang copot, ada rubbernya. Sama satu lagi sih, mungkin komentar gua sama keyboard ini yaitu di bagian fit risernya yang mungkin kurang kerasa manfaatnya. Soalnya nggak terlalu tinggi gitu pas gue pakai, jadi mungkin itu juga yang bikin gue kesulitan saat adaptasi gunain keyboard yang satu ini. Cuma selain itu, ini adalah keyboard yang menyenangkan. Dari segi desainnya jelas keren kayak keyboard gaming lainnya. Tinggal tunggu aja kapan masuk Indo secara resmi dan berapa harga saat rilisnya di sini. Yang pasti buat user ROG atau yang tertarik dengan ROG, gua rasa sudah waktunya lu coba experience baru keyboard seperti ini plus fitur-fitur gimmick yang ditawarkan. Gimana menurut kalian? Komen aja sama keyboard ini. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari ROG Phalesion RX Low Profile Edition ya. Jangan lupa kasih komennya di bawah dan juga share videonya ke teman-teman kalian yang siapa tahu ada yang sultan gitu ya. Udah lama nggak tuh pakai kata sultan ya. Dan jangan lupa juga untuk kalau mau beli tunggu aja rilis, dan kalau udah rilis silahkan belinya di video ini aja karena kita taruh linknya di deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya di deskripsi. Dan sampai jumpa videonya selanjutnya. Bye bye.